Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: قالوا ومن البحث عما لا يعني البحث عن أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولم تبين كيفياتها فهو مذموم لأنه قد يؤدي إلى الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. Dikatakan bahwasanya wa minal bahthi amma la ya'ni, dan di antara hal-hal yang harus kita hindari adalah membahas atau membicarakan, memikirkan, merenung sesuatu yang tidak ada kepentingan untuk kita di dalam hal tersebut. Artinya, tidak semua yang Allah ciptakan ini Allah perintahkan untuk kita renungi. Bagaimana hakikatnya, bagaimana ini, bagaimana itu, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi al-bahthu an umuril ghaib. Apalagi ada keinginan di antara kita itu untuk membahas perkara-perkara yang sifatnya itu adalah perkara gaib. Maka dalam hal ini kita tidak dianjurkan untuk memikirkannya. Seperti perkara-perkara gaib yang wajib kita imani adalah mengimani malaikat. Ya, mengimani malaikat. Lantas mengimani malaikat itu bagaimana? Mengimani malaikat adalah dengan meyakini bahasanya malaikat-malaikat Allah itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan mulia. Kemudian mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah melanggar, tidak pernah lalai, tidak pernah tinggal, taat kepada Allah. Lalu ketika kita meyakini malaikat-malaikat Allah itu ada, apakah wajib bagi kita untuk mencari di mana keberadaan malaikat? Wajib tidak? Ya, tidak wajib. Karena ini perkara gaib. Jangan sampai datang ke dokter bagian organ tubuh nanya malaikat di mana kira-kira. Kata Allah malaikat ada di tubuh kita, Raqib dan Atid. Betul? Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenar. Meyakini saja tanpa harus mencari, menelusuri, meneliti bagaimana bentuknya malaikat. Ya, ditunggu tengah malam, katanya malaikat tengah malam banyak. Ya, bagaimana wujudnya malaikat, bagaimana interaksinya malaikat, tidak boleh. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Termasuk di antaranya adalah yang berkaitan dengan jin. Ya, mencari di mana keberadaan jin, baca surah jin tiap malam, berharap jin datang ketemu. Ya, kan ada seperti itu. Ya kan? Nah, itu tidak dibenarkan. Perkara-perkara gaib cukup imani saja. Tanpa harus mencari, memikirkan bagaimana wujudnya, bagaimana penciptaannya, bagaimana adanya, bagaimana bentuknya. Tidak dianjurkan.
Kenapa? Fahuwa madhmum. Karena sesungguhnya mencari, menelusuri, meneliti perkara-perkara gaib itu akan mengarahkan seseorang kepada kehinaan. Ya, kepada kehinaan. Kenapa? Karena pada akhirnya orang tersebut akan menceritakan kepada orang lain dan orang lain tidak bisa diyakini, maka akan jadi bahan ejekan. Ini karena kebanyakan nyari jin nih Pak Ustaz. Nah, ini karena kebanyakan begini, yang ngomong seorang dan sebagainya. Jangan. Li'annahu qad yuaddi ila al-hirati wasyak. Karena sesungguhnya hal-hal yang semacam ini akan menjerumuskan kita justru dalam kebingungan. Bukan dalam keyakinan. Ya, bukan dalam kemantapan ya terhadap akidah. Wa yartaqi ila takdzib. Maka dikhawatirkan imbasnya adalah sampai mengarah kepada pembohongan. Perkara-perkara gaib itu kita tidak wajib untuk meneliti, mencari tahu bagaimana dan sebagainya. Cukup mengimani saja. Kenapa? Karena setiap manusia dianugerahkan oleh Allah ilmu untuk mengetahui perkara yang gaib itu adalah terbatas. Nah, sekarang tentu kita meyakini adanya roh tidak? Roh ada tidak? Baik, kalau roh itu ada, bentuknya ada tidak? Tidak ada yang tahu bentuknya roh itu bagaimana. Terbuat dari apa roh itu? Betul? Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas di dalam kitab Ar-Ruh bahwasanya roh itu diciptakan oleh Allah, sifatnya bagaimana? Apakah sifatnya itu qadim atau sifatnya itu huduts? Apakah roh itu hidup selama-lamanya? Ya, atau roh itu sebagaimana jasad yang pada akhirnya hancur? Apakah roh itu diciptakan setelah Allah ciptakan langit dan bumi atau Allah ciptakan sebelum langit dan bumi? Apakah roh itu dapat berinteraksi? Rohnya orang yang sudah meninggal dapat berinteraksi dengan rohnya orang yang belum meninggal? Itu dijawab oleh beliau. Tapi di situ beliau menekankan dan menggarisbawahi bahwasanya apa yang kita bahas ini tidak tidak jauh, tidak luas, tidak dalam. Karena Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad ya tentang ruh. Masalah ruh ini sudah ditanyakan oleh orang-orang dahulu di zaman Nabi kita Muhammad kepada Nabi Muhammad. Maka perintah Allah apa? Nabi Muhammad saja tidak diperintahkan untuk menjelaskan secara detail bagaimana hakikat roh ini. Nabi Muhammad ya yang merupakan Madinatul Ilmi, gudangnya ilmu Allah. Tapi oleh Allah tidak diperintahkan untuk membahas, membicarakan secara detail bagaimana hakikat daripada ruh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku anugerahkan kepada engkau pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Ilmu tentang ruh yang diketahui itu hanya sedikit, secuil, qalilan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah melarang kita untuk memasuki lebih dalam atau terjerumus dalam perkara-perkara gaib. Karena itu akan menjerumuskan kita justru dalam kebingungan. Ya, justru dalam kebingungan, kekhawatiran dan sebagainya. Ya. Waman thumma qala Ibn Ishaq rahimahullahu taala la yustafakkur fil khaliq wala fil makhluq bima lam yasma' fi. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini adalah termasuk tabi'in. Beliau adalah merupakan ahli fikih dari kalangan tabi'in dan merupakan, kalau saya tidak salah, ya, Imam Malik mengambil ilmu hadis dari beliau. Ibnu Ishaq ini adalah merupakan generasi terbaik daripada tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya la yajuzu tafakkur fil khaliq, tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan, tidak semestinya untuk tafakkur fil khaliq, merenung akan Allah. Faham tak? Merenung akan Allah maknanya begini.
Allah tu bagaimana wujudnya ya? Kira-kira Allah tu terbuat dari apa? Ya, bagaimana bentuknya dan sebagainya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Di mana keberadaan Allah? Ya, bagaimana turunnya Allah dari langit? Bagaimana Allah memberikan rahmat? Bagaimana Allah memberikan rezeki? Bagaimana Allah menghidupkan? Bagaimana ini justru nanti akan menimbulkan yang namanya kebingungan. Wala fil makhluk bima lam yasma' fi. Dan begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu manusia, bima lam yasma' fi, apa-apa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Kok bisa ya dari setetes sperma menjadi manusia? Ini gimana ceritanya? Mulai mengadakan penelitian, ya, dan yang sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Bilang manusia dengan monyet sama. Ada kan orang kayak gitu kan? Nah itu bahasa Jawa artinya kebelingar, ya kan? Kebablasan. Menelusuri, meneliti sejauh ya ilmu yang dia miliki, menganggap bahwasanya dia itu mampu. Ini laksana saya disuruh lari, ya, maraton ke Spadio. Apa yang terjadi? Bisa pingsan saya tengah jalan. Oksigen tidak mampu, tidak cukup dan lain sebagainya. Betul. Itu kadang pikiran dipaksakan seperti itu. Tidak semestinya dipikirkan, dia pikirkan. Pada akhirnya tercetuslah bahwasanya apa? Manusia berasal dari kera. Betul kan? Nah itu. Padahal Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, manusia ya manusia, binatang ya binatang. Beda. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Enak jadi malaikat Pak Ustaz ya? Ya, siapa bilang enak? Ya, malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak menikah, malaikat itu tidak tidur. Mau ente? Kita tidur 4 jam sehari saja kurang, sampai masjid masih ngantuk-ngantuk. Mau jadi malaikat lagi? Betul kan? Mau jadi malaikat? Nak jadi malaikat Pak Ustaz ya? Apa? Nak jadi malaikat, tidak nikah. Lain tidak malaikat satu aja tidak cukup. Ya kan? Siapa bilang enak jadi malaikat? Ya, diperintahkan Allah ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ente diperintahkan 5 waktu sehari saja masih berat. Ya, dah enak jadi malaikat. Siapa bilang enak? Enak jadi tumbuh-tumbuhan Pak Ustaz ya? Tambah lagi jadi tumbuh-tumbuhan. Dipijak orang, ditendang orang, ditebas orang. Ya, siapa bilang enak? Manusia itu adalah merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Syukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu kebablasan dalam hal pikiran. Yang semestinya bukan kita fikirkan, dipikirkan. Jadi seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang mereka itu membicarakan sesuatu yang tidak penting bagi mereka. Ya, mereka membicarakan perkara-perkara gaib. Sehingga kita itu pernah ditanya, Pak Ustadz, kira-kira kalau semua umat Nabi Muhammad ini masuk ke dalam surga, ngapainlah Pak Ustadz di surga? Kalau kita di dunia ini kan pagi kerja balik sore. Ya kan? Kalau di surga tuh ngapain? La haula wala quwata illa billah. Saya bilang nanti kalau saya sudah masuk surga saya kasih tahu. Ya kan? Dia pikir kehidupan surga tuh kayak dunia. Pagi-pagi belanja, masak, ya kan? Ngantor, kerja, jualan. Kan? Apa yang kita pikirkan di surga itu tidak akan pernah terlintas. Jadi kalau misalkan kita mikir di surga itu begini, oh jauh dari itu. Ya, kalau kita mikirkan di surga itu seperti ini, oh jauh. Tidak sesuai dengan apa yang ada di lintasan pikiran kita. Itu nikmat surga yang Allah ciptakan. Jelas? Jadi yang tidak pernah kita dengar jangan kita bahas. Ya, yang tidak pernah kita dengar jangan kita bahas. Yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita tahu ilmunya, jangan sekali-kali kita bahas. Apalagi yang kita bahas ini tidak akan menemukan jawabannya. Dan itu akan memicu kita itu menjadi orang yang was-was, khawatir dan yang sebagainya. Na'udzubillah. La yajuzu tafakkurul khaliq wala fil makhluk.
Bima lam yas'hi ka ayyuqalu fi qawli ta'ala wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Nah, beliau menukil sebuah ayat wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Sesungguhnya tidak ada segala sesuatu apapun baik di langit maupun di dunia ini melainkan mereka itu bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi ingat kata Allah, ya. Ayat selanjutnya Allah mengatakan kalian tidak mengerti, mengetahui, memahami bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Kita wajib meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya pohon bertasbih kepada Allah, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah, binatang yang ada di laut bertasbih kepada Allah. Yakini saja cukup. Tidak diperbolehkan kita untuk mencari tahu ini bagaimana ikan bertasbih kepada Allah. Beli alat khusus. Ikannya dikeluarkan dari air, dipasang alat. Dengar. Oh, tidak ada. Berarti Allah bohong kalau begitu. Ya, tidak bohong? Tidak boleh. Cara ikan bertasbih kepada Allah berbeda dengan cara kita. Ya. Kalau ikan itu bertasbih harus menampakkan tasbihnya, zikirnya, tamjid tahlilnya kepada Allah sebagaimana manusia, saya orang-orang yang tidak beriman itu akan menjadi beriman. Cukup kita meyakini bagaimana pelepah kurma itu berbicara dengan Nabi SAW. Makanya ulama-ulama tasawuf itu terkadang kita melihat bukan melakukan sesuatu yang berlebihan, tapi mereka mengetahui bagaimana hakikat makhluk ciptaan Allah. Mereka tidak mau ngetuk pintu keras-keras. Mereka tidak mau misalkan narik tumbuh-tumbuhan. Karena mereka tahu pintu terbuat dari kayu dan kayu itu terbuat dari pohon. Pohon itu bertasbih kepada Allah. Sehingga mereka tidak mau menyakiti sesuatu yang kedudukannya mereka itu adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika tidak memakai pelepah kurma itu untuk menjadi sandarannya ketika menyampaikan khutbah, maka pelepah itu menangis. Ini menunjukkan bahwasanya sebuah pelepah yang menurut kita adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bisa tidak, itu berarti wujudnya benar-benar bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu. Jadi cukup imani saja, jangan kita itu mencari tahu. Liannahu ta'ala akhbaruhu bihi fayaj'aluhu kaifa syaa' bima syaa'. Karena Allah menciptakan sesuatu itu dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Ya, berbeda kalau misalkan manusia menciptakan sesuatu, itu untuk kehendak manusia pada umumnya. Misalkan handphone diciptakan oleh perusahaan. Tidak mungkin mereka menciptakan sesuatu alat teknologi yang hanya mereka yang bisa memakainya, sementara kita tidak bisa memakainya. Untuk apa dijual? Betul? Mereka ciptakan sesuatu alat, barang dan sebagainya itu untuk bisa digunakan oleh orang pada umumnya. Biar kita tahu bagaimana menggunakan telekomunikasi, biar kita bisa terhubung dengan orang-orang yang ada di luar jangkauan kita, biar kita bisa menyimpan data. Semuanya dikasih tahu cara-caranya. Ada yang namanya box dan sebagainya, buku petunjuk. Tapi untuk dalam ranah ciptaan Allah itu berbeda. Ya, untuk dalam ranah ciptaan Allah itu berbeda. Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Kalau kita ingin kehendak kita mau tangannya ada 5. Bukan 2, tapi 5 tangannya. 1 buat bergaruk, 1 buat main HP, 1 buat masak. Betul enggak? Kalau 5 jadinya apa kita? Jadi kayak dewa tuh yang disembah, ada 5 tangannya. Betul? Ini kehendak kita. Kehendak kita ini terkadang kebablasan. Menurut kita itu sempurna, justru menurut Allah Subhanahu wa taala kita itu sedang dalam kebablasan. Ya kan? Nah, kehendak kita mungkin pengennya mulut ada 2. Kalau yang satu capek, yang satu istirahat, yang satunya lagi ngomel. Betul enggak? Apa jadinya kalau mulut 2? Capek kita sikat gigi, mulut atas, mulut bawah yang disikat. Betul? Capek kita ke dokter, dokter nanya, yang sakit mulut mana? Mulut bawah atau mulut atas? Inilah kan manusia. Makanya Allah ciptakan bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak
Allah. Maka Allah yang maha mengetahui bagaimana hakikat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam yakun at-tafakkur bihadhil mathabah kana min a'lal ibadat. Ingat, kata beliau bahwasanya seandainya kita itu tidak cenderung memikirkan sesuatu yang tidak penting bagi kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang ahli ibadah. Hanya saja karena kita memikirkan sesuatu yang tidak penting bagi kita, maka pada akhirnya kita melalaikan kewajiban kita untuk beribadah. Lalai baca Quran, lalai yang namanya solat, lalai yang namanya zikir. Kenapa bisa lalai? Memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ya. Sudah? Baik. Wa minhu ma naqalahu Ibn al-Imad fi Kashf al-Asrar. Dan dikatakan oleh Ibn al-Imad fi Kashf al-Asrar, anna al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu qala dakhaltu ala Abi Hurairah. Dikatakan dalam kitab Kashf al-Asrar, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu pernah suatu kali dakhaltu ala Abi Hurairah. Saya mendatangi Abu Hurairah atau bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Fasami'tuhu yaqul. Maka ketika saya mendatangi dan bertemu, maka saya mendengar Abu Hurairah berkata, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, merenung sesaat lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Sudah? Itu Miqdad bertemu dengan Abu Hurairah. Thumma dakhaltu ala Ibni Abbas. Kemudian saya bertemu dengan Ibnu Abbas. Berarti lain orang. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'ah khairu min ibadati 7 sinin. Tafakkur sa'ah khairu min ibadati 7 sinin. Ibnu Abbas beda lagi. Ya, kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, merenung sejenak lebih baik daripada beribadah 7 tahun. Kalau Abu Hurairah tadi 1 tahun. Kalau ini Ibnu Abbas berapa? 7 tahun. Kemudian Miqdad bertemu Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Fasami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkur sa'ah khairu min ibadati 70 sanah." Merenung sejenak lebih baik daripada ibadah 70 tahun. 1 tahun berapa lagi? 7 tahun, kemudian 70 tahun. Bayangkan. Ya, berbeda-beda. Kemudian beliau mengatakan, ya, qala al-Miqdad radhiyallahu ta'ala dakhaltu ala Rasulillah. Karena ketiga-tiganya ini Miqdad mendapatkan redaksi yang berbeda masalah tafakkur, merenung lebih baik daripada ibadah 1 tahun, 7 tahun, 70 tahun. Maka kemudian apa yang terjadi? Miqdad lapor kepada baginda Nabi. Nabi masih hidup. Datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya dengar dari Abu Hurairah bilang bahwasanya engkau berkata, tafakkur, merenung sejenak lebih baik daripada ibadah setahun. Saya ketemu Ibnu Abbas berkata lebih baik daripada 7 tahun. Saya ketemu Abu Bakar mengatakan lebih baik daripada 70 tahun. Kira-kira antara ketiga sahabat Nabi yang menurut saya ketiga-tiganya ini adil, thiqah, ya, valid dan sebagainya, jujur. Kira-kira ketiga-tiganya ini mana yang benar?" Ya kan? Maka kemudian kata Nabi SAW, "Sadaqu." Semuanya benar kata Nabi. Nah, lihat Nabi, bijaknya. Ya, Nabi tidak mengatakan yang salah Abu Hurairah. Yang benar adalah Abu Bakar. Ya, padahal bisa saja karena Abu Bakar adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi SAW sekaligus mertua. Tapi Rasulullah bisa saja bilang yang salah itu Abu Bakar, yang benar Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu orang yang senantiasa mencatat hadis Nabi, yang paling banyak mengumpulkan hadis Nabi. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian, tiga-tiganya benar. Yang 1 tahun benar, yang 7 tahun benar, yang 70 tahun benar. Bagaimana? Nah, di sini kita harus memahami perbedaan yang mereka miliki,
perbedaan yang terjadi pada Abu Hurairah, perbedaan yang terjadi pada Ibnu Abbas, perbedaan yang terjadi kepada Abu Bakar, perbedaan masalah tafakkur ini ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diklarifikasi dengan menghadirkan ketiga-tiganya. Ud'uhum ilayya. Coba ente panggil semuanya. Panggil itu Abu Hurairah, panggil itu Ibnu Abbas, panggil itu siapa namanya? Abu Bakar, panggil ketiga-tiganya. Fada'autuhum, maka tiga-tiganya dipanggil. Maka ketika tiga-tiganya dipanggil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang pertama, Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kaifa tafakkuruka wa fi madza?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana cara engkau mewujudkan tafakkur? Ya, bagaimana engkau mewujudkan tafakkur, mewujudkan dalam sebuah renungan, wa fi madza, dan merenung dalam hal apa?" Nah, kalau kita lihat dari konteks ini kan umum, tafakkur, merenung. Merenung ini banyak, renung nasib, renung kerjaan, renung jodoh. Betul enggak? Renungkan lapar, renungkan makanan, renungkan harta, renungkan ini teman, renungkan keluarga, renungkan takdir. Renungan itu umum. Nah, di sini tidak menjadikan dalil tafakkur itu merenung segala sesuatu lebih baik daripada ibadah. Salah. Ya, salah. Apalagi merenung nomornya tidak keluar. Kan? Udah capek-capek masang Pak Ustaz, nanya Ustaz terus dia masang. Ya, tak ada keluar-keluar nomornya, direnungnya terus. Ya, nama merenung ini umum. Yang dimaksud merenung itu merenung apa? Berarti ada pembahasan khusus. Merenung masuk dalam kategori ibadah, ada merenung yang tidak masuk kategori ibadah. Ada merenung bagian daripada ibadah. Merenung akan itu dianggap oleh Allah itu ibadah. Dan merenung di luar itu dianggap oleh Allah bukan ibadah. Jadi tidak semua merenung itu ibadah. Jelas? Abu Hurairah ditanya oleh Nabi. Sini Abu Hurairah, bagaimana cara engkau merenung dan dalam hal apa? Kata Abu Hurairah, yang saya renungi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, yang direnungkan ini firman Allah. Ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Surah Al-Imran ayat 191. Abu Hurairah merenungi ayat ini, di mana Allah taala berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa kelanjutannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya, tafakkuruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenung di dalam ciptaan Allah, baik ciptaan yang ada di langit maupun ciptaan yang ada di bumi. Ai liyastadillu bihi ala qudrati khaliqihima. Yang direnungkan itu apa? Bukan yang direnungkan itu adalah bagaimana langit ini bisa menjadi warna biru padahal tak pernah dicat. Betul tak? Sampai ada orang nawarkan kerja mustahil. Ente mau tak gaji? Ngecat. Berapa gajinya? 1 hari 1 juta. Boleh? Ngecat langit. Mana ente ngecat langit? Betul tak? Bangunan itu setiap tahun harus dirawat. Kalau tidak dirawat, lama-kelamaan bangunan itu akan usang, keropos. Coba saya tanya, langitnya ada perawatan tidak? Pernah tidak langit itu berubah warnanya? Dari biru menjadi hijau? Pernah. Kapan? Ketika orang Madura ditanya, warnanya warna apa? Hijau langit. Biru langit. Biru langit, hijau daun. Biru langit, biru daun. Iya kan? Oh, daun juga biru, Pak. Oh ya. Betul enggak? Enggak ada perawatannya. Oh, Dubai bangun gedung tertinggi di dunia. Betul enggak? Tapi ada enggak perawatannya? Ada perawatannya. Sekarang Saudi mau bangun gedung lebih tinggi dari gedung yang dibangun oleh Dubai.
Bayangkan Saudi sekarang ini mau bangun ibu kota, ya, ibu kotanya itu lurus, tidak ada belok-beloknya. Kalau kita nak ke kantor wali kota itu kan belok, jalan belok kan, tidak lurus. Tapi Saudi ini sekarang ini lagi nggarap proyek, ya, dia mau bangun ibu kota, sepanjang ibu kota itu jalannya lurus, tidak ada belok-belok. Dan di situ mereka akan bangun tower-tower tertinggi di dunia, mengalahkan Al-Buruj Al-Khalifah. Itu sekarang programnya Saudi Arabia. Ya, makanya mereka gencar mendatangkan pemain-pemain dunia supaya menarik wisatawan, banyak masukan. Anda heran, ya, kita bayar umroh, uangnya buat beli Ronaldo. Kita daftar haji, uangnya buat gaji Neymar. La quwata illa billah. Akada akhir zaman ini nak. Ya, bagaimana manusia menciptakan sesuatu perlu perawatan. Yang kecil saja handphone, dipakai tidak dicas, lama kelamaan drop. Betul tak? Tapi pernah tidak langit itu drop? Tak pernah. Langit tetap warnanya biru. Tak pernah langit itu berubah. Warnanya jadi warna apa? Warnanya jadi warna keribang. Tidak pernah. Begitu juga dengan bumi. Bumi ini berhampar. Ya, sampai ada orang itu, ya kan, gurau temannya. Kita mau kerja enggak? Sehari 1 juta. Apa? Ngukur aja, ngukur apa? Ngukur luas bumi. Ya, sesuatu yang tidak mungkin. Bayangkan, bumi ini tidak pernah oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih patok. Betul enggak? Tidak pernah oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Jadi kita berpergian kemanapun seakan-akan bumi ini tidak ada habis. Tidak ada habisnya. Kalau kita Indonesia yang seluas ini ada batasannya. Perbatasan dengan Sarawak, perbatasan dengan ini dan sebagainya, ada batasannya. Adapun bumi tidak ada batasannya. Di sinilah Abu Hurairah merenung, Allah, bagaimana Allah menciptakan langit ini yang tanpa ada perawatan, tetap tegak. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini yang begitu luas tanpa ada batas dan sekat. Di situ Abu Hurairah memikirkan, ini menunjukkan bahwasanya jikalau bumi saja bisa seperti ini, berarti yang menciptakan adalah yang maha kuasa. Ya. Begitu cara tafakur. Ya, tafakur itu bukan mikirkan ini gimana bumi ini, apa langitnya, mesancatnya berapa kaleng, terus ngukurnya pakai meteran apa. Bukan begitu cara memikirkannya. Cara memikirkannya itu cara memikirkan yang benar, yang bisa menambah keimanan. Kalau bumi saja bisa diciptakan seperti ini, berarti yang menciptakan adalah luar biasa. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada Allah ciptakan di atas muka bumi ini maupun di langit, semuanya itu tidak ada nilai, pasti ada nilainya. Betul tidak? Semuanya itu ada nilainya. Ya. Qala tafakkuri fil maut wa huwa al-matla. Summa sa'ala Ibn Abbas. Ini Abbas ditanya lagi. Kalau tadi Abu Hurairah sudah selesai. Ente Ibnu Abbas, kira-kira tafakkurnya dalam bentuk apa dan bagaimana? Ibnu Abbas menjawab, tafakkuri fil maut. Kalau saya justru merenung, ya, bagaimana keadaan ketika kita mati. Wa huwa al-matla, yakni yaumul qiyamah. Ya. Maka yang saya pikirkan, wahai Rasul, yang saya renung itu bagaimana terjadinya hari kiamat setelah saya mati. Kalau mati saja dianggap kiamat, apalagi setelah mati. Mati itu kan kiamat. Mati itu bagian dari kiamat, ingat. Ya, mati itu bagian dari kiamat. Kita tidak akan bertemu dengan hari kiamat kecuali melalui satu pintu yang namanya kematian. Ya, kematian itu adalah pintu menuju kiamat, kematian pintu menuju akhirat, kematian pintu menuju alam baqa. Bagaimana kalau mati saja menurut kita sudah kiamat, apalagi yang namanya hari kiamat, justru lebih dahsyat. Makanya Sayyidina Uthman itu, Pak Bu, kalau mendengar cerita ayat-ayat tentang kuburan, siksaan kubur, beliau tuh nangisnya luar biasa.
Tapi kalau mendengar tentang cerita siksaan api neraka, beliau tidak menangis. Maka ditanya oleh para sahabat, wahai Uthman, kenapa engkau menangis ketika diceritakan tentang kubur, sementara engkau tidak pernah menangis ketika diceritakan tentang neraka? Apa jawab Sayyidina Uthman? Al-qubru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah merupakan tempat pertama dari tempat-tempat yang ada di alam akhirat yang harus kita lalui. Ya. Misalkan kita mau ke Brunei, mau tidak mau kita harus lewat Kucing. Tidak bisa langsung ke Brunei kecuali pakai pesawat. Kalau darat kita harus lewat Kucing. Sama halnya ketika kita ingin ke alam akhirat, maka kita harus melalui pintu utama. Apa namanya? Kuburan. Dari kuburan ini akan menghantarkan kita ke alam akhirat setelah itu. Maka kemudian Sayyidina Uthman berkata, "Faman naja minhu fama ba'dahu aisar." Kalau misalkan kita lulus di dalam kuburan, maka setelah itu kita lulus seterusnya. "Wa man lam yanju fama ba'dahu asyad." Kalau di kuburan saja kita tidak lulus, alamat setelah di kuburan itu kita tidak akan lulus lagi selama-lamanya. Berarti yang menentukan itu adalah alam kubur. Kalau kita lulus di kuburan, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kalau kita lulus, man rabbuka? Allah. Wa man nabiyyuka? Nabi Muhammad. Wa ma qiblatuka? Ka'bah. Wa ma kitabuka? Al-Quran. Wa ma imamuka? Nabi Muhammad. Wa ma ikhwanuka? Muslimin wal muslimat. Selamat kita. Tapi masalahnya pertanyaan ini, jawaban ini dijawab dengan amal. Ya, dijawab dengan amal, bukan dijawab dengan contekan atau dijawab dengan belajar sebelum meninggal. Tiap malam baca Rabbuka Allah wa man nabiyyuka, tapi tidak mau solat, tidak bisa. Ya. Atau nanti bilang sama anaknya, nanti kirim ke WhatsApp ya kalau bapak meninggal, biar nanti bisa jawab pertanyaan malaikat. Tidak bisa. Ini yang jawab amal yang mendorong kita untuk menjawab. Ya, kalau kita tidak punya amal, ya tidak bisa jawab. Alamat dibelebau sama malaikat sampai hari kiamat. Jelas? Nah, itu keadaan yang ada di alam kubur. Makanya perlu yang namanya bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita hidup di alam kubur jauh lebih lama daripada kita hidup di alam dunia. Nah, coba kita lihat. Fir'aun masih dalam kuburan tak? Masih. Lebih lama mana Fir'aun hidup di dunia atau dalam kuburan? Dalam kuburan. Siapa Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Allah Nuh. Berapa umur Nabi Allah Nuh? 950 tahun. Jarak antara Nabi Allah Nuh meninggal dengan sekarang lebih lama mana? Lebih lama Nabi Allah Nuh meninggal. Sudah beribu-ribu abad. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di alam kubur itu adalah masa yang paling lama daripada kita di alam dunia. Tapi Pak Ustaz, alam akhirat lebih lama lagi. Sebentar. Memang alam akhirat itu oleh Allah katakan, kenapa dinamakan hari kiamat? Karena tidak ada malam, tidak ada siang. Itu alasannya kenapa dinamakan hari kiamat. Di samping itu juga kata para ulama, kenapa dinamakan hari kiamat? Karena pada saat itu tidak berlangsung berhari-hari. Artinya kita tidak tahu itu hari apa. Tidak dikasih tahu oleh Allah, hari ini hari Senin. Orang Indonesia dulu dihisab, hari Selasa baru orang Asia. Hari Rabu orang Eropa, tidak. Tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya proses terjadi dalam satu hari. Tapi ingat, dikatakan di dalam Al-Quran, sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tapi Allah membagi antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman akan melalui masa-masa yang berbeda ketika di alam akhirat. Dikatakan di dalam kitab Kasifatus Saja, Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya orang yang beriman akan melalui fase akhirat itu laksana solat 5 waktu. Berapa lama solat 5 waktu? Bukan satu hari.
Solat 5 waktu kita kerjakan dalam 1 waktu, tidak sampai 1 jam barangkali. Itu kalau dia benar-benar beriman. Kalau dia beriman tapi melanggar, agak lama lagi itu. Mungkin solat Id ketemu dengan Id selanjutnya setahun. Ya kan? Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan melalui selama 50.000 tahun. Umur 63 tak pandai bosan, apalagi 50.000 tahun. Betul? Ini yang membuat para sahabat itu menangis. Ya. Nah, berarti Ibnu Abbas tafakkurnya adalah dalam hal kematian. Abu Hurairah tafakkurnya adalah dalam hal ciptaan. Kemudian yang terakhir apa? Sayyidina Abu Bakar ditanya, qala li Abi Bakar, kaifa tafakkuruka? Wahai Abu Bakar, kalau ente bagaimana tafakkurnya? Dan dalam hal apa? Kata Abu Bakar, tafakkuri finnari wa fi ahwaliha. Kalau saya, wahai Rasul, justru ya tafakkurnya saya itu di dalam hal yang berkaitan dengan siksaan api neraka dan keadaan-keadaan yang dahsyat di dalam api neraka. Ini beda lagi. Kuburan dengan api neraka itu berbeda. Kalau Sayyidina Ibnu Abbas tadi masalah kuburan. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini masalah siksaan yang ada di dalam api neraka. Sehingga beliau mengatakan, wahai Rasul, sampai-sampai saking saya tidak sanggupnya ya mendengar bagaimana siksaan api neraka itu ya, dan cintanya kepada umat Nabi Muhammad, beliau itu bergumam dalam dirinya. Bergumam di sini bukan menggerutu, tetapi memohon kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, ij'alni yaumal qiyamah minal 'izami bihalin tamla'un naru minni. Cukup jadikan saya sebagai bahan bakar api neraka. Ya. Cukup bagi saya, cukup saya saja yang dikorbankan untuk menjadi bahan di dalam api neraka, hatta yasduqa wa'duk, sehingga apa yang engkau katakan itu adalah nyata dan benar, dan kemudian saya membenarkannya. Ini contoh, misalkan ada orang ngajak kita makan, ente mau makan bakso paling enak di Pontianak, ya, ayo saya traktir, dibawa, ya, dikasih porsi, ya, makan sampai enak. Gimana enak? Enak. Setelah dirasakan baru kemudian enak. Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar ingin tulang belulangnya dijadikan apa? Dijadikan untuk bahan bakar api neraka, supaya apa? Umat Nabi Muhammad membenarkan bagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar. Begini sakitnya siksaan yang diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis tentang azab kubur, tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang hisab, tentang sir. Begini rupanya rasanya. Abu Bakar minta beliau dulu yang dirasakan sebelum umat-umat yang lain. Sebelum saya, sebelum Anda, sebelum kalian, sebelum kita merasakan, Abu Bakar minta Abu Bakar dulu yang merasakan. Apa tujuannya? Supaya apa yang dirasakan bisa memberikan efek jerah kepada kita, agar kita itu tidak lalai kepada Allah. Tapi Abu Bakar ini rela mengorbankan dirinya. Bayangkan, ini tafakkurnya Abu Bakar. Sampai beliau mengatakan, wala tu'adzib ummata sallallahu alaihi wasallam finnar. Jangan engkau mengadab, wala tu'adzib ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar. Jangan sekali-kali engkau mengadab umat Nabi Muhammad di dalam api neraka. Faqala tafakkuruka khairu min ibadati sab'ina sana. Kalau begitu, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, tafakkurmu itu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun. Thumma qala ar'af ummati bi ummati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi amin. Jadi para sahabat itu bertafakkur seperti itu. Artinya apa? Bukan kita menyimpulkan bahwasanya kalau begitu tidak usah ibadah, lebih baik tafakkur. Karena tafakkur lebih baik daripada ibadah. Salah. Maksud di sini adalah kewajiban kita ibadah sambil merenungi, supaya apa? Ibadah kita itu makin berkualitas. Di antara berkualitasnya ibadah kita itu bertambah takut kita kepada Allah, tambah khusyuk ibadah kita kepada Allah. Itu di antara kualitas ibadah. Sayang kalau kita rajin ibadah tapi tidak takut kepada Allah. Kalau kita kuat ibadah tetapi kita tidak mengakui kekuasaan Allah.
Kalau kita beribadah tetapi kita tidak pernah sedih ketika diceritakan siksaan-siksaan yang ada di alam kubur dan di dalam api neraka, berarti ibadah kita tidak memberikan dampak atau efek kepada kita. Semestinya ibadah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan itu memberikan dampak, efek kepada kita, semakin bertambah takut kepada Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, semestinya bertambah ibadahnya, bertambah takutnya kepada Allah. Tapi kalau tidak bertambah takutnya kepada Allah, justru dia tambah jauh kepada Allah. Ya, justru tambah jauh kepada Allah. Anak kalau takut kepada orang tua itu dekat. Betul enggak? Anak takut kepada orang tua itu dekat. Tapi kalau anak sudah tidak takut kepada orang tua, walaupun tinggalnya satu rumah, pada hakikatnya dia itu jauh. Allah anugerahkan kita rasa takut bukan karena Allah itu ingin kita jauh dari Allah, supaya kita itu semakin dekat kepada Allah. Di situ Allah anugerahkan takut. Ketika kita dianugerahkan takut kepada Allah, kita itu bersyukur karena kita termasuk orang pilihan yang dekat dengan Allah. Sudah banyak contoh karena tidak takut kepada Allah, seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, seperti Qarun, seperti Namrud. Pada akhirnya karena tidak takut kepada Allah, Allah binasakan mereka. Tapi lihat bagaimana orang yang takut kepada Allah, justru Allah muliakan mereka. Lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Umar, lihat Sayyidina Uthman, lihat Sayyidina Ali, lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Faqih Muqaddam. Semua mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Takutnya luar biasa. Tapi lihat, namanya harum, ilmunya dikenang, akhlaknya ditiru. Senantiasa nama-namanya disebut. Ya, orang menyebut namanya, Allah turunkan rahmat. Ini menunjukkan bagaimana tafakkurnya mereka itu menjadikan mereka itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita orang yang senantiasa bertafakkur dalam ciptaan Allah. Orang senantiasa yang bertafakkur terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan ibadah kita ibadah yang tulus, ibadah yang benar-benar ibadah yang sebenar-benar ibadah, dan semoga kita mendapatkan hakikat daripada ibadah. Semoga Allah anugerahkan kita dan mengilhami kita dan mengkaruniakan kepada kita semua keikhlasan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meliputi kita dengan rahmatnya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.